alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum ya Rasulullah. Anta babullah wa babu ghair la yadkhulu. Ya Rasulullah, ashhadu annaka anta waliyun fid dunya wal akhirah. Asbiq alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafa'atik fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, anta habibur rahman, iftah lana abwabar rahmatik wa sahil lana abwabar rizq fid dunya wal akhirah. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmat dan karunia-Nya maka dapatlah kita berkumpul di majelis ini demi memperdengari ceramah agama dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperdengari ceramah agama ini, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Salawat dan dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang, minadz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Yang mulia anaknya Ustadzul Kiram Manhuri selaku pimpinan majelis ta'lim, yang mulia dan dimuliakan Allah, para habaib, qari dan qari'ah, yang mulia dimuliakan Allah, para alim-alim ulama, para guru-guru agama, yang terhormat kepada Bapak penjabat pemerintah, terima kasih kepada panitia dan pengacara yang memberikan waktu kesempatan kepada diri pribadi saya untuk menyampaikan ceramah agama di dalam rangka peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh terdapat pada diri pribadi Muhammad itu sebagai contoh tauladan yang bagus atau yang baik. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam selalu berkata dan berbicara, aku cinta Muhammad Rasulullah. Apakah kecintaan terhadap Muhammad itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau dia berbicara cinta Rasulullah, cinta Muhammad, tentu dia akan mengenal diri Muhammad itu. Kalau dia tidak mengenal diri Muhammad, berarti perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila dia mengenal diri Muhammad, baru dikatakan dia itu beriman kepada Rasul. Kalau dia mengenal Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Bukhari, al-wailu liman layarni yaumil qiyamah, celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di dunia. Banyak orang yang mengatakan
dirinya umat Muhammad. Banyak orang mengatakan, aku beriman kepada Muhammad, aku percaya kepada Muhammad. Apakah beriman itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau kita tidak mengenal Muhammad, belum kita lagi musyahadah kita terhadap Muhammad itu tidak benar. Sia-sia kita memperingati Maulid kalau tidak hadir Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengenal diri Muhammad, Allah berkata yuhibbukumullah, baru kita benar musyahadah kita, benar kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai contoh teladan yang baik. Apakah kita sudah mencontoh? Karena Muhammad mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awaluddin ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman di dalam surah Bani Israel ayat 72 Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma bahwa fi akhirati a'ma wa abdalus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, bahwa di akhirat a'ma, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa abdalus sabil, begitu Allah mengancam, yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu. Berarti syahadat dua kalimahnya itu bohong, batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua kali berbohong, satu kali salat. 5 kali, 10 kali sehari berbohong terhadap Allah. Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan adab, baru beliau mengajarkan adab. Selama 13 tahun 6 bulan 23 hari Rasulullah berada di Mekah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, berarti manusia sama dengan binatang. Hadis kursi, Allah berkata di dalam hadis kursi, man kharaju nafsun bi ghairi dzikrillahi ta'ala bahwa mayitun mislul hayawan dunal bakari wa wal khinzir. Begitu Allah mengatakan dalam hadis kursi, barang siapa yang tidak tahu yang keluar itu, bahwa yang keluar masuk pada lubang hidungnya, tidak tahu bahwa itu zikrullah, bahwa mayitun, sesungguhnya beliau mati, mislul hayawan, bagaikan binatang. Dunal bakari, bukannya sapi, wahwal hinzir, babi. Nabi mengatakan hinzir dalam hadis kursi. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berat, tidak semudah membalik telapak tangan.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Islam indan nas, tetapi kafir indallah. Karena Allah mengambil kesaksian pada jiwa baru raga. Jiwa dulu bersahadat kepada Allah, jiwa dulu mensaksikan Allah, baru mulut. Karena Allah memberikan kepada manusia cuma dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku memberikan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Apabila dia tidak tahu Allah, hukumnya fasik. Maka apabila fasik, takwa tidak akan ada. Hanya satu, bila hari malam maka siang tidak ada. Siapa orang yang duduk di makam Muhammad, ya, ilmunya Muhammad itu tahu kita, itu abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini orang yang mengenal akan diri Muhammad. Justru itu malam ini saya beri judul Muhammad, kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad huwal awwal wal akhir. Muhammad na awal, Muhammad na akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian, adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlu sumpah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, "Marabbuka?" bagaimana siapa yang menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, "Allahu Rabbi," Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan, Allah itu cuma nama, ismul kasrah, ismul kabir, nama kebesaran wujud. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itu yang wajib kita ketahui. Setiap orang akil balik wajib mengetahui. Di dalam kitab Parkunan karangan Haji Siddiq, wajib mengetahui akil balik zat Allah Ta'ala dan mengisbatkannya. Di dalam kitab Syiarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Pelimbang, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juz awal sarahnya halaman 6, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Kitab Futuhatul Makkiyah juz awal, wajib akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Kitab Nazkiyatun Nufus, semua kitab tauhid, wajib yang akil balik tahu zat Allah Ta'ala. Sekarang dia ini bukan akil balik lagi, ada yang 70 sudah tahu Allah Ta'ala.
Tanya diri kita di rumah. Saya ini sudah 60 tahun umur, sudah tahu kalau Allah Ta'ala itu siapa. Kalau bapak saja tidak tahu, apalagi istri bapak dan anak bapak. Kemana mengalamatkan amal? Kemana mengalamatkan amal sampai? Kemana mengalamatkan salawat? Kemana mengalamatkan habsi? Kalau pengen kada kenal Allah, kada kenal Muhammad, kemana mengalamatkan? Sebenarnya malam ini bukan saya yang ceramah, Guru Irian. Saya undangan di di Sanga-Sanga. Cuma karena Guru Irian berhalangan, karena di sini beliau ini termasuk murid ulun. Jadi ulun kasihan juga kan ada pembicaranya. Ya. Jadi ulun sebenarnya cuma karena ada ulun mengisiakan. Ulun sudah bolak-balik Samarinda kurang lebih 6 tahun lebih sudah. Setiap tanggal 5, tanggal 6 saya datang, mampir dulu di Bubulu sini 2 hari atau 3 hari baru ke Samarinda. Sudah hampir 6 tahun lebih sudah. Saya memberikan pelajaran agama tentang tauhid. Saya tidak pernah mengajarkan selain bertauhid. Untuk apa beramal? Untuk apa menyembah Allah belum tahu Allah? Untuk apa beribadah kalau tidak tahu alamat? Kemana mengalamatkan amal bapak kalau tidak tahu Allah? Kama alimkum takunu ta'lamun, begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Aku sudah ajarkan sejak Nabi Adam, tetapi kamu belum mengetahui. Kenapa? Belum belajar. Coba belajar, tentu tahu. Kalau akil balik wajib tahujud Allah Ta'ala dan menisbatkannya. Kenapa sekarang kita sudah tahu Tuhan 60-70 tahun? Tanya diri, jangan menanya orang lain. Tanya diri. Saya ini umur 60-70 tahun sudah tahu ke Allah Ta'ala. Allah itu siapa? Jujur dengan diri. Kalau bapak tidak jujur dengan diri, apalagi dengan orang lain. Dengan diri sendiri belum jujur, apalagi dengan orang lain. Jangan malu. Kalau di majelis taklim saya sudah banyak di sini, termasuk Pak Mail pernah. Itu ada salah seorang ulama 38 tahun mengaji di Saudi Arabia sana, sampai diangkat sana jadi guru besar di Saudi, Syekh. Masih nggak malu ngaji dengan saya, setiap minggu datang. Syekh Askalani, Syekh Rusdi, 38 tahun di Saudi. Satu orang 3,5 pikul buat kitab. Nggak malu dia ngaji, nggak malu. Bapak malu, tapi bapak kemana mengamalkan amal? Kalau bapak tidak kenal Allah, bagaimana bapak bisa mendapat ridha Allah? Yang menyelamatkan manusia hanya Allah. Surah Ar-Rahman ayat 7. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Jadi dia orang yang mengenal Allah pasti selamat. Tidak ada yang kada pasti itu. Nang kada pasti itu janji manusia. Kalau janji Allah, innaka latuhliful mi'at, Tuhan tidak buka janji. Sekarang kadang-kadang masyarakat bila ada orang bisa ceramah dikatakan alim. Kalau ada bisa baca kitab alim, belum tentu. Kalau alim hanya satu, orang yang mengenal sifat Allah. Bila tidak mengenal sifat Allah itu baru guru, itu ustaz, bukan alim. Orang alim, alim sifat Allah yang berapa? Kudrat terhadap ilmu. Al-alimu habibullah walau kana fasikan. Orang alim kekasih Allah sekalipun fasik pada dunia. Dunia fasik tapi dia kasih Allah. Apakah Allah masukkan ke neraka? Tidak. Wal jahilu aduhullah walau kana abidan. Orang jahil musuh Allah, aduhullah walau kana abidan, sekalipun peibadat. Tapi dia akan mengenal Allah, aduhullah. Peibadat sendiri. Bagaikan Bal'am bin Ba'ur 300 tahun beribadah ahli neraka. Sampai Bal'am memprotes Allah,
silahkan kalau ada kiai buka kitab Ihya juz awal. Memprotes Allah Bal'am, kada adil. Saya 300 tahun beribadah. Betul kata Allah, ini Amalika. Ya Allah, aku ingin masuk surga, ingin ke surga. Tidak cukup bayar, surgaku mahal. Tidak. Surgaku mahal, tidak bisa dibayar dengan amal. Surgaku dibayar dengan ridha. Baca surah akhir surah Al-Fajr. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul jannah. Apakah pahala? Satu ayat dalam Al-Quran tidak pernah ada Allah mengatakan pahala masukkan ke surga. Tidak ada. Bal'am protes. Kata Allah, Bal'am, coba ambilkan mata kamu itu. Ini mata siapa Bal'am? Diam Bal'am. Ini mata ikan Bal'am mana? Ini mata kamu, tapi besarnya punyaku. Ini telinga kamu, samanya punyaku. Ini mulut kamu, kalamnya punyaku. Mulai kudrat sampai kalam itu punyaku tuh. Punya saya, kata Allah, bukan punyamu. Sekarang amal kamu 300 tahun, timbang dengan mata. Setelah ditimbang, terlempar amal yang 300 tahun hanya sebiji mata. Berteriak Bal'am protes Allah, kada adil Allah. Dijawab Allah, surah Al-Kahfi ayat 109, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru anta dari kalimati rabbi walau ji'na bimisli madada. Andai kata Bal'am, air laut engkau bikin tinta untuk menulis kalimat Allah, 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 sehelai rambut kamu tidak cukup bayar. Bagaimana air laut bikin jadi tinta untuk menulis kalimat Allah, 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 Allah. Bahasa Banjar Bali orang, Allah, satu helai rambut kamu tidak mampu bayar, silahkan kau masuk ke dalam neraka. Kakal Bal'am bin Baur bin neraka. Silahkan kiai buka kitab Ihya Ulumuddin juz awal. Kurang yang mengenal Allah. Tugas kita ini kesaksian. Kalau belum beres kesaksian, salatnya tidak benar, puasanya tidak benar, hajinya tidak benar. Kuncinya kita kesaksian. Kita ini sebagai saksi di dunia ini. La ilaha illallah, tiada diri. La ilaha illallah, tiada wujud. La ilaha illallah mengandung syahadat tauhid. Arti mengandung itu bejianan alias hamil. Belum jahir Tuhan. Setelah Muhammadur Rasulullah, nyata Allah ada. Kata Allah, kalau kada kau Muhammad teh kada nyata aku. Kalau kada engkau teh kada aku. Nama ngatakan aku ada nikam. Bahasa Banjarnya, tiap tawai kamu tuh ya kamu. Coba kita pakai dunia. Siapa bilangnya Allah ada? Justru itu Muhammad Rasulullah. Apabila orang sampai makam Muhammad, ilmu Muhammad Rasulullahnya, ilmu Rasulullah begitu. Karena sifat Rasulullah itu 4: sidik, amanah, tablik, patanah. Apabila kita kada lengkap 4 nih, salat kita tidak ada artinya. Sidik benar, amanah kepercayaan, tablik menyampaikan, amanah pintar. Salah satu saja kurang, tidak sah salat. Kalau berbicara asyhadu an la ilaha illallah, anak kecil pun bisa, orang dusun mana aja bisa. Tapi apakah syahadat mulut yang dipakai Allah? Allah tidak memakai. Allah tidak memakai syahadat mulut. Buka surah Al-A'raf ayat 172. Silakan sampean buka nanti. Baca tafsir. Yang diambil Allah itu jiwa. Aku mengambil kekesion jiwa. Jiwa kita. Nang bersyahadat kepada Allah itu jiwa, bukan mulut. Alastu birabbikum, bukankah aku di Tuhan kamu? Begitu Allah mengatakan. Maka si jiwa menjawab, qalu bala syahidna, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi bahwa engkau Tuhan kami.
surah Al-A'raf ayat 172 Al-Quran. Sekarang kita nang diandalkan ya kalimat. Pernah saya tahun 2003 tadi melaksanakan haji plus di bawah orang. Kebetulan di pucuk Masjid Makkah itu dekat Safa itu setiap zuhur melaksanakan ceramah. Guru ini datang 2 kali 3 kali bertanya, puja orang bahasa Indonesia, Ustaz, saya ingin tahu syahadat Ustaz. Dengan lantang dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sudah tahu saya Ustaz. Itu cuma bacaan. Bacaan syahadat itu bukan syahadat. Itu hanya bacaan syahadat. Tanya lagi saya satu, Pak Ustaz, saya ingin tahu syariat. Dia mengatakan syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji itu hukum syahadat. Itu hukum syariat, bukan syariat. Saya ingin tahu syariat. Alhamdulillah 2 pertanyaan yang kami bisa dijawab. Saya ingin tahu. Setelah jam 8 malam selesai Isya, lebih jam 9, Ustadz ini berdua dengan anaknya datang ke penginapan. Kebetulan saya di Tiga Utama situ. Kan khusus orang haji plus itu kan khusus, bayarnya aja 50 jutaan. Tanya, si Ustadz Kabir ini datang kepada kita. Saya mau menyampaikan, tapi ada satu syarat. Pertama, sampean bersumpah bahwa sampean tidak boleh mengajarkan itu. Yang kedua, bayar 2.000 rial. 1 rial 2.500, berarti 5 juta. Ustadz Kabir setiap hari berbohong. Seorang kiai setiap hari berbohong. Kalau kita tidak tahu Allah, untuk apa kita mengajarkan ilmu? Untuk apa kita mengajarkan ilmu? Kita aja belum biris bertuhan, sudah berani jadi imam di masjid. Mau kemana membawa makmum? Belum ada SIM sudah berani nyetir. Bagaimana nasib penumpang? Bayar 2 juta, 5 juta. Setelah ulun ceritakan, menangis beliau. Habib Muhammad Abu Gais Al-Husain kan sidin. Menangis beliau. Alhamdulillah umur sidin hampir 90 tahun, belum tahu Tuhan, belum tahu Tuhan. Saya pernah ngaji di Mekah, diberi 3 kitab oleh Raja Fat. Pertama Syarah Bukhari karena Fathul Bari 14 juz. Yang kedua Umdatul Qari itu 25 juz Syarah Bukhari. Yang ketiga Tafsir Al-Maragi 10 juz. Itu hadiah Raja Fat. Kadada pian pelun bertemuan. Tahun 2000 saya sampai ke Hadramaut, sampai Mahaluat 43 hari di tempat Habib Salim Al-Mulaqab bil Idrus. 43 hari saya Mahaluat sana. Kada bertemuan. Pada ulun sudah beli sini karena ilmu dari abah, ilmu dari kaki ulun. Sampailah setiap hari itu membilangi syahadat orang aja. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Pian membilangi punya orang aja. Punya pian mana? Ini istri orang, ini mobil orang. Mobil sampean mana? Itu penang sering dikatakan orang sasat. Di Kalimantan Selatan ulun pernah disidang 4 kali, dihadiri 243 ulama yang menghadiri. Ini ada kasetnya pengalaman di kota nomor ini dijual. 243 ulama termasuk Jakarta. Alhamdulillah satu pun nggak tahu Tuhan. Bagaimana pian nggak tahu Tuhan? Mah, angkat bawa kitab 7 biji kitab wajib akil baik tauhid Allah Ta'ala. Benar? Benar. Angkat lagi, ini wajib tahu, benar, benar, sampai 7. Sekarang saya bertanya kepada Bapak,
Mana hajat Allah tak itu? Alhamdulillah dan tahunya. Nah, bapak ini bukan ulama. Bapak ini masih anak kecil, bukan tipe saya untuk dialog. 243 beredar kasetnya pian, dan sampai di Antv dari Indonesia. Orang hendak menutup ulun bacaan, bisa. Kalau memang kenyataannya silakan. Tapi sekarang, alhamdulillah, Banjarmasin tingkat 2, tingkat 1 ulun pusat mendukung ulun. 1 minggu setelah sidang, ketua MUI harus berhenti, diberhentikan orang. Nah, ulama saja tidak tahu Allah, bagaimana makmum? Ulama aja yang matinya susah, bagaimana makmum? Bagaimana murid? Ulama mau mati,